As-sifatul ashirah al-wajibah lahu ta'ala al-hayah. Sifat yang ke-10 yang wajib sifat itu bagi Allah Ta'ala ialah hidup. Hidup adalah sifat Allah Ta'ala yang ke-10 yang wajib bagi Allah Ta'ala. Arti wajib bagi Allah Ta'ala, mustahil apabila Allah Ta'ala tidak hidup. Mustahil apabila Allah Ta'ala mati. Mustahil apabila Allah Ta'ala bernyawa. Karena bernyawa itu adalah ciri khas bagi makhluk yang bernyawa, baru dikatakan dia satu waktu akan mati. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya tidak dengan nyawa, tidak dengan jiwa, tapi hidupnya Allah Ta'ala adalah hidup yang tidak ada permulaan dan hidup yang tidak ada penghabisan. Hidup Allah Ta'ala tidak sama dengan hidup makhluk-makhluknya. Kitanya udip, kitanya jangan nanyawo. Hidup kita ditunjang oleh makanan, oleh minuman. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil yang laganya. Hidupnya Allah Ta'ala, hidupnya Allah Ta'ala, hidup yang tidak ada permulaan, hidup yang tidak ada akhir, hidup yang hanya bisa tergambarkan oleh utak. Ya Allah Ta'ala itu hidup. Bagaimana hidup? Orang hidup bisa melihat, Allah Ta'ala juga melihat, tidak dengan mata, tidak dengan alat. Orang hidup bisa mendengar, Allah Ta'ala maha mendengar. Apabila kitanya bersifat dengan hidup, melihat, mendengar, mempunyai ilmu, ada kehendak, ada kudrat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga demikian. Maji'uhtat beda antara sifat Allah Ta'ala yang wajib bagi Allah Ta'ala dengan sifat kita yang wajib juga bagi kita. Kenapa? Karena apabila seorang ibu melahirkan bayi yang tidak ada nyawa, maka bayi yang tersebut itu dia tidak ada hidup dalam alam barzakh karena tidak nyawa. Bayi yang tersebut itu tidak dibangkitkan pada hari kiamat karena dia tidak bernyawa. Apabila manusia begitu, maka Allah Ta'ala, hidup Allah Ta'ala jauh beda. Kitanya hidup, apabila kita mati, maka apa-apa yang dalam masa hidup kita ditanya oleh Allah Ta'ala. Perintah Allah sudah kita kerjakan, larangan Allah sudah kita jauhkan, karena kita dihidupkan oleh Allah. Tapi apabila kita lahir ke dunia dalam keadaan tidak hidup, ya tidak apa-apa. Tidak ada pertanyaan, tidak ada apa. Habisnya kita tidak hidup. Jadi kalaulah pada makhluk ada hidup, maka pada Allah Ta'ala lebih lagi. Tetapi hidup pada makhluk bukan hal yang wajib. Lahir hidro anak daripada rahim ibu, hidup boleh, bisa diterima. Mati, maka kalau dia hidup, ya, meskipun hidupnya sebentar, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi kalau seorang ibu melahirkan bayi yang tidak hidup, maka bayi itu tidak dibangkitkan pada hari kiamat. Yang beda hidup manusia dan mati manusia. Jauh lagi beda antara hidupnya Allah dengan hidup makhluknya. Kemudian dikatakan wa hiya sifatun tusahihu
alam ini. Bagaimana kita katakan Tuhan yang mati menciptakan alam? Bagaimana kita katakan Tuhan itu tidak ada? Apalagi kalau tidak ada. Tuhan itu tidak hidup. Kalau kita katakan Tuhan itu tidak hidup, maka tidak ada ilmu pada Tuhan, tidak ada iradah pada Tuhan, tidak ada kudrat pada Tuhan. Kalaulah pada manusia begitu, maka pada Allah Ta'ala lebih begitu lagi. Di antara hidup Allah Ta'ala, sifat yang wajib, dengan mendengar Allah Ta'ala, dengan iradah Allah Ta'ala, dengan kudrat Allah Ta'ala, itu sangat nyambung. Tidak ada ilmu, tidak ada kudrat, tidak ada iradah. Kalau Allah Ta'ala tidak hidup, maka demikian pula lah pada makhluk. Cuma hidup kita pakai nyawa. Hidupnya Allah Ta'ala tidak ada sentuhan dengan nyawa. Karena nyawa itu adalah ciptaan Allah. Bagaimana nyawa yang ciptaan Allah, nyawa itu juga ada pada Allah? Itu kan tidak mungkin. Karena nyawa itu adalah ciri khas bagi yang baharu, bagi makhluk. Kalau nyawa itu ciri khas bagi yang makhluk, berarti nyawa yang tersebut itu bukan ciri khas pada Allah. Kenapa nyawa itu ciri khas bagi makhluk? Karena Allah Ta'ala menciptakan nyawa. Allah Ta'ala menciptakan nyawa. Allah Ta'ala menciptakan budi daripada manusia. Ya, Allah Ta'ala menciptakan manusia tanpa nyawa. Allah Ta'ala menciptakan manusia bernyawa, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi maka jelas, munya Allah Ta'ala tidak hidup, tidak diterima oleh akal. Dan Allah Ta'ala itu adalah hidup. Hidupnya tidak sama dengan hidup kita. Hidup kita pakai nyawa, pakai nafas. Tapi hidup Allah Ta'ala tidak demikian. Maka tidak ada yang tahu melainkan Allah. Bingunglah. Bingung bagi orang yang tidak mengetahui itu makna wajib, itu makna mustahil, itu makna jawaz. Tapi bagi orang yang mengetahui tidak bingung. Tak dapat dijangkau oleh otak kita. Tak bisa. Justru karena itu maka zat Allah dinamakan dengan Allah. Allah itu adalah isim daripada aliha ya'lahu. Aliha bingung, iya. Ya'lahu akan bingung dia. Maka diambil daripada kalimat itu, maka ada Allah. Bermula Allah, itulah zat yang maha membingungkan. Dia hidup tapi tak ada permulaan. Dia hidup tapi tak ada akhir. Dia hidup tapi tidak mengandung tempat. Dia hidup tapi tidak bertubuh. Kalau bagi orang yang mukmin dapat diterima. Oleh karena antara Allah dengan kita itu beda. Tapi kalau bagi orang yang tidak beriman, tidak diterima. Orang Kristen dia tidak diterima itu. Karena itulah maka mereka mengikatkan Tuhannya itu tiga sebenarnya. Bermula Allah salah satu dari tiga oknum. Tiga oknum. Yang pertama Isa sebagai Tuhan anak, ya. Yang kedua Jibril sebagai Rohul Kudus. Yang ketiga adalah Bapa. Di mana Bapa itu Tuhan. Orang Kristen mengatakan Tuhan itu Bapa, Tuhan Bapa, ya, yang berdiam di surga. Akidah mereka kan tidak diterima oleh, karena mereka pada orang Kristen tidak ada pada mereka hukum akal. Menyebab kitanya orang Islam, kita harus mengerti hukum akal. Pertama harus kita tahu wajib, apa dikatakan wajib. Kedua kita harus mengetahui apa dikatakan mustahil. Yang ketiga kita harus mengetahui apa dikatakan dengan jawaz. Kalau jawaz boleh adanya, boleh tidaknya. Kalau wajib tidak diterima oleh akal, tidak adanya. Kalau mustahil tidak diterima oleh akal, adanya. Allah Ta'ala ada buta, tidak diterima oleh akal. Allah Ta'ala ada bertubuh, tidak diterima oleh akal. Allah Ta'ala umpamanya kita kata hidup Allah Ta'ala, hidup bagaimana? Artinya kalau Allah Ta'ala itu tidak hidup, maka tidak diterima oleh akal. Hidupnya Allah Ta'ala itu tidak dapat dijangkau, tidak dapat dipikirkan oleh akal. Nah bagaimana sebenarnya? Sudah kita mengetahui Allah Ta'ala itu hidup adalah dengan hukum akal. Karena mustahil kalau Allah Ta'ala itu tidak hidup. Maka mempelajari ilmu tauhid adalah mempelajari hukum-hukum, yang hukum-hukum itu berdasar kepada akal. Kalau orang itu akalnya tidak sehat, maka dia
itu hukum akal, maka barulah kita bisa menangkap sifat-sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala. Betul Allah taala itu wujud, betul Allah taala itu hidup, betul Allah taala tidak ada permulaan, betul Allah taala tidak ada penghabisan. Karena itulah maka mulai dari anak-anak kita ajarkan wujud ada Allah taala, hidup tak ada permulaan pada Allah taala, baqa tak ada akhir pada Allah taala. Dihafalkan sejak kecil. Sudah hafal, nanti lama-lama dia sendiri bertanya, apa itu wujud ya? Apa itu hidup? Karena dia sudah menghafal dari kecil. Dipermula memasukkan ilmu pengetahuan pada anak kecil sama seperti kita melukis di atas batu. Payah hilangnya. Tapi bermula mengajarkan ilmu pengetahuan pada anak yang sudah besar, pada anak 15 tahun, 20 tahun, sama seperti kita menulis pada air, tak ada bekas. Bila tuan belajar pada ilmu tauhid, karena diperintah oleh Abuya, tuan-tuan belajar ilmu tauhid. Dulu di Labuan Haji itu Darussalam ada orang buta. Orang buta dia mengajar tauhid. Orang buta kan tidak membaca, ada hafal aja. Kamu belajar itu pada bapak. Saya rasa jadi rupanya apa yang kita belajar pada orang buta melengket pada buta. Akhirnya pada waktu sudah dewasa, pada kita belajar ilmu tauhid, barulah kita merasakan. Jadi maka ilmu pengetahuan, akhlak yang murni, ilmu yang murni, ya sejak dini itulah yang kita tanamkan pada anak-anak kita. Mudah-mudahan itu berbekas selanjutnya pada hidupnya, dan itu akan menjadi kelanjutan bagi dia apabila dia sudah dewasa. Bagus sekali ini anak-anak yatim yang ada pada Tengku Marhaban, karena banyak kecil-kecil itu. Hanya sekedar bayangan daripada ilmu tauhid. Nah, pertanyaan, karena lain tauhid, lain ilmu tauhid. Pada masa Nabi Adam tidak ada ilmu tauhid. Pada masa Nabi Muhammad tidak ada ilmu tauhid. Cuma tauhid yang tersebut itu Allah Ta'ala cerdaskan akal para nabi, sehingga dengan akal para nabi itu bisa menangkap. Dari hasil daya tangkap akalnya itulah maka para anbiya wal mursalin ya dapat meyaktikatkan dalam hatinya tentang tauhid. Bermula tauhid pada para nabi, bukan tauhid disuruh ilmu, tapi tauhid disuruh akidah. Dimasukkan ke dalam hati para anbiya tauhid, maka tetaplah tauhid itu sebagai akidah. Maka kalau kita ini bisa juga yang demikian, tetapi tidak mantap kalau tidak ada tauhid dipelajari dengan ilmu. Jadi bagai kitabnya dikatakan ilmu tauhid. Artinya tauhid itu sudah dijadikan disiplin suatu ilmu pengetahuan. Apa itu tauhid? Anu. Ya. Siapa menciptakan tauhid? Ya, menciptakan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian dari mana dasar tauhid? Yang begitu-begitu? Apa itu, dari mana, apa hakikatnya, siapa menciptakan? Maka itu dikatakan tauhid di sudut disiplin, merupakan disiplin ilmu pengetahuan. Jadi apabila kita mempelajari tauhid, kita tidak boleh keluar daripada disiplin. Umpamanya apa? Kita orang Aceh semua mengatakan adat bakpo tumurhum, hukum baksyah wala. Kekiban adat bakpo tumurhum, ada itu undang-undangnya, ada itu kanunnya, ada apa? Itu. Bagaimana hukum baksyah wala? Hukum baksyah wala dari Quran, dari hadis, dari kitab-kitab yang disusun oleh ulama. Maka disiplin itu, kita harus kembali kepada disiplin itu. Jadi bukan hanya meraba-raba. Adat bakpo tumurhum sudah diatur sedemikian rupa sehingga merupakan suatu disiplin. Hukum baksyah wala sudah diatur sedemikian rupa menurut Quran, hadis, menurut kitab-kitab. Maka disiplin itulah yang kita kata, yang kita kembali kepada.
sumber daripada segala hukum. Dalam bidang kehakiman itu juga, dalam bidang kesejahteraan itu juga. Jadi kalau pada negara yang itu sifatnya baharu, sifatnya makhluk, maka disiplinnya kembali kepada Quran dan hadis dalam ijma' dan qiyas. Disiplin aja, maka kita kembali kepada yang tadi, seperti apa yang telah disusun oleh raja dan ulama pada zaman dahulu kala. Jadi hendaklah kita itu diatur oleh disiplin, jangan diatur oleh pribadi-pribadi. Sekarang umpamanya siapa gubernur sekarang? Nah, sekarang yaitu Irwandi Yusuf. Siapa yang ngatur Irwandi Yusuf? Apa yang dia keluarkan, apa yang dia perintahkan, apa yang dia apakan? Disiplin. Apa disiplin? Kanun. Apa kanun yang telah dibuat? Kanun Aceh pada zaman dahulu. Kemudian kanun yang baru timbul pada zaman sekarang. Kanun itulah yang memerintah gubernur. Kanun itulah yang melarang gubernur. Kanun itulah yang mengatur pemerintah. Itu artinya kita kembali kepada disiplin. Jadi gubernur, bupati, segala macam tidak diatur oleh manusia, tapi yang mengatur adalah disiplin. Disiplin daripada apa? Disiplin daripada kanun, disiplin daripada undang-undang. Kita ini juga diatur oleh disiplin, diatur oleh Allah Ta'ala. Bagaimana diatur oleh Allah Ta'ala? Diatur oleh Al-Quran, diatur oleh hadis, diatur oleh ijtihad, hukum-hukum yang diputuskan oleh para ulama. Maka demikian pula lah ilmu tauhid. Bermula ilmu tauhid supaya kita jangan meraba-raba, maka tauhid itu juga diatur oleh disiplin. Dalam pengertian disiplin, karena disiplin itulah maka tauhid merupakan ilmu. Kita belajar kedokteran, ilmu kedokteran ada disiplinnya. Apa dulu yang kita pelajari? Kita belajar ilmu undang-undang, ada disiplinnya apa? Jadi yang memutuskan itu bukan manusia. Jadi yang memutuskan itu adalah disiplin daripada ilmu pengetahuan. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad